Hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali saya Gideon Simanjuntak menghadirkan kabar baik yang Roh Kudus berikan kepada saya untuk dibagikan kepada setiap saudara yang mengasihi Kristus. Saya berharap saudara nggak bosen dengar kalimat hai, apa kabar semuanya saudara? Karena saya pun juga sedikit-sedikit udah mulai bosen lagi cari pembukaan yang tepat. Tapi nggak penting soal pembukaannya, yang penting adalah soal firmannya. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau siapkan hati kami sambut renungan pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa ketika kami memulai bersama dengan Tuhan, kami akan mengakhiri dengan kemenangan. Ketika kami melibatkan Tuhan, maka apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, setiap kata kalimatnya, tanda kuasa mukjizat menyertai nama Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul hidup yang berkemenangan. Bilang kiri kanan saudara, kalau nggak ada bilang sama diri saudara sendiri, bilang sama mereka engkau lebih daripada pemenang. Amin. Bukan hanya sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Artinya apa? Ini saya semangat, saya maju dikit. Ya, hidup berkemenangan atau lebih daripada pemenang artinya saudara tidak berjuang untuk menang, karena Yesus sudah memenangkan semuanya di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, saudara dan saya sudah menang. Jadi kita berjuang dari kemenangan, bukan meraih kemenangan. Makanya Alkitab katakan lebih daripada pemenang. Sebagai contoh ilustrasi yang sederhana, saudara tahu Chris John? Tahu ya pasti ya, petinju kenamaan bangsa kita Indonesia. Dia memenangkan banyak pertandingan, dia berlatih puluhan bulan, puluhan hari, berjam-jam dia berlatih, dipukulin dan sebagainya. Tibalah hari pertandingan, dia yang dipukulin, dia yang bonyok, dia yang habis. Ketika dia menang, sampai di rumah dia dapat dari pertandingan dapat uang dan dapat piala. Sampai di rumah istrinya yang megang pialanya, istrinya yang megang uangnya. Saya beri nama istrinya Chris John itu lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena yang berjuang suaminya, tapi yang meraih kemenangan, menikmati kemenangan siapa? Istri dan anak-anaknya. Begitu juga kan para suami kan, kita yang berangkat pagi ke kantor, yang kerja dan sebagainya sampai di rumah kita udah capek, tapi bulanan siapa yang ngambil saudara? Wah saya Pak Pendeta. Tapi serahkan ke siapa? Panglima 6 tertinggi. Bukan berarti saya mengecilkan pekerjaan saudara, tapi saya menaruh hormat kepada para pria yang berjuang bagi rumah tangga mereka, yang memberikan penghidupan bagi rumah tangga mereka. Saudara orang-orang hebat. Tapi hari ini kita mau membahas hidup yang berkemenangan. Apa sih hidup berkemenangan? Roma 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-39. So, nanti bisa baca di rumah karena ayatnya begitu banyak, baca ya. Tapi kita mau belajar, kita katakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa sih rahasia hidup berkemenangan? Yang pertama, dalam Roma 8 ayat 31-32 dikatakan bahwa hidup berkemenangan terletak pada keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Alkitab katakan jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ketika kita menyadari bahwa Allah ada di pihak kita, kita akan merasa kuat, kita akan merasa percaya diri, kita tidak akan merasa takut. Sebagai contoh, anak saya Genesaret selalu menjadi anak yang paling percaya diri ketika saya memegang tangan. Tiap kali saya memeluk dia atau menggendong dia, dia akan tunjuk kanan, tunjuk kiri. Di tempat umum, kalau nggak ada saya, dia menjadi anak yang takut. Harusnya kita tidak pernah melepaskan andalan diri kita kepada Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Sama seperti anak yang mengandalkan papanya, Tuhan mau diandalkan oleh saudara. Ingat, pagi hari ini Tuhan di pihak saudara. Yang kedua, bagaimana hidup berkemenangan? Hidup berkemenangan itu terletak pada keyakinan bahwa Allah
pembela kita. Keren ya, Allah di pihak kita, Allah pembela kita. Firman Allah dalam ayatnya yang ke-33-34, siapakah, saya suka sekali ayat ini, yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau ada pengacara terbaik di muka bumi ini, namanya Yesus. Kalau ada pengacara yang gak mungkin kalah dan gak akan kalah dan gak bisa kalah, namanya Yesus. Hari ini mengapa kita bisa percaya diri apapun yang saudara sedang hadapi, engkau pasti menang. Karena Allah di pihak saudara. Karena Allah menjadi pembela buat saudara. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami hidup berkemenangan. Kita katakan yang ketiga, hidup berkemenangan terletak pada keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, keren sekali ya hari ini ya. Saya percaya semua renungan ini juga keren, tapi hari ini saya lebih kayak wow gitu. Karena ayat ini berbicara buat saya, Allah di pihak kita, Allah pembela kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, dikatakan maupun malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadilah kuat, jadilah setia, jadilah percaya. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang mau putus asa, kepada mereka yang mau berhenti, kepada mereka yang mau menyerah. Bilang sama mereka, hidup dalam Kristus adalah hidup yang berkemenangan. Jangan lupa komen di bawah sini tantangan apa yang saudara sedang hadapi dan kemenangan apa yang saudara telah kecap dalam mengikuti Yesus. Biar kita boleh saling menguatkan. Biar melalui channel ini orang-orang percaya boleh berkumpul bersama-sama dan boleh merayakan kasih Kristus yang tanpa batas. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.